Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Otoritas Jasa Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Anggia Sekar Putri. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Dodi Rizky Ivandi, ada Ricky Martin, Eko Harsoyo, Muhammad Nurrahman, dan Mirabella. Baiklah, yang kami bahas ada 7. Yang pertama itu pengertian otoritas jasa keuangan, yang kedua itu latar belakang berdirinya OJK, yang ketiga itu ada tujuan, fungsi, tugas, dan wewenang OJK, yang keempat itu ada pengawasan sistem keuangan secara umum, yang kelima ada fungsi pengawasan mikroprudensial OJK, yang keenam itu ada pengawasan market conduct OJK, dan yang terakhir kami akan membahas pelayanan konsumen sektor jasa keuangan. Baiklah, saya akan membahas apa sih itu Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Baiklah, selanjutnya akan dibahas oleh Eko. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang latar belakang berdirinya Otoritas Jasa Keuangan. OJK mendapat mandat oleh undang-undang untuk melakukan peran pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan. Didirikan berbagai macam latar belakang. Yang pertama itu ada konglomerasi bisnis, yang kedua ada integrasi produk dan jasa keuangan, yang ketiga ada hybrid produk, yang keempat ada arbitrase peraturan, yang kelima ada koordinasi lintas sektoral, dan yang terakhir yang nomor 6 ada perlindungan konsumen. Yang pertama, konglomerasi bisnis. Sekarang ini terdapat kecenderungan munculnya konglomerasi bisnis di sektor jasa keuangan. Munculnya konglomerasi bisnis tersebut disebabkan karena beberapa faktor, antara lain keinginan suatu lembaga jasa keuangan untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis secara anorganik dengan mengakuisisi lembaga jasa keuangan lainnya, melakukan diversifikasi layanan produk dan jasa keuangan yang lebih komprehensif sesuai dengan tuntutan masyarakat serta keinginan untuk melakukan ekspansi bisnis ke sektor jasa keuangan lainnya. Yang kedua ada integrasi produk jasa keuangan. Tren produk jasa keuangan saat ini mengalami dinamika yang sangat signifikan dan cenderung memunculkan supermarket keuangan, di mana masyarakat atau konsumen jasa keuangan dapat membeli produk-produk jasa keuangan dalam satu atap. Dalam hal ini, bank yang dulunya hanya membuat dan memasarkan produk jasa keuangan yang dibuat oleh bank itu sendiri, sekarang juga dapat memasarkan produk dan jasa keuangan lain bukan bank. Yang ketiga ada hybrid produk. Proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi keuangan telah mendorong industri jasa keuangan untuk mengembangkan dan membuat produk jasa keuangan yang lebih canggih, berbasis teknologi informasi, dan memiliki ketertarikan dengan produk keuangan dari industri jasa keuangan yang berbeda. Yang keempat ada arbitrase peraturan. Pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan yang dilakukan oleh otoritas yang berbeda dapat menimbulkan arah kebijakan yang berbeda juga. Sebagai contoh, Bank ABC sebagai suatu perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek akan diawasi oleh otoritas Bursa Efek. Sementara itu, Bank ABC sebagai lembaga di perbankan akan diawasi oleh otoritas pengawasan bank. Oke, yang kelima, koordinasi lintas sektoral. Restrukturisasi organisasi sistem pengaturan dan pengawasan keuangan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyebabkan koordinasi pengawasan sistem keuangan secara keseluruhan di Indonesia menjadi lebih mudah dan sederhana. OJK bersama dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dapat melakukan koordinasi lintas sektoral secara cepat dan tanggap dalam menangani berbagai permasalahan sektor jasa keuangan. Yang terakhir ada perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen bagi masyarakat maupun pengguna produk dan jasa keuangan sebelum berdirinya OJK belum diatur secara spesifik, konkret, dan terintegritas baik dalam undang-undang keuangan dan pengawasan jasa keuangan baik yang bersifat sektoral maupun kelembagaan.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, khususnya Pasal 4, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 mengamanatkan OJK untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat di sektoral keuangan. Pasal-pasal tersebut dengan jelas mengungkapkan perlunya aspek edukasi dan perlindungan konsumen sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tugas pengaturan dan pengawasan yang sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang sektor jasa keuangan lainnya. Selanjutnya, tujuan dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan. Tujuan OJK, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, maupun mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Fungsi OJK di sini ada dua. Yang pertama adalah menyelenggarakan sistem peraturan, dan yang kedua melakukan pengawasan yang terintegritas. Artinya, peraturan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ricky. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tugas Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama itu ada kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Yang kedua ada kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga ada kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama itu ada pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin bank. Yang kedua adalah pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitur, pengujian kredit. Yang ketiga ada pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang, pencegahan biaya terorisme dan kejahatan bank. Yang keempat, pemeriksa bank. Pasal 8 terkait peraturan bank lembaga jasa keuangan yang meliputi menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang OJK, menetapkan peraturan undang-undang di sektor jasa keuangan, menetapkan peraturan dan keputusan OJK, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang wewenang pengawasan sistem keuangan secara umum. Wewenang pengawasan sistem keuangan secara umum ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada Kementerian Keuangan sebagai otoritas fiskal, yang kedua ada Bank Sentral sebagai otoritas moneter, dan yang ketiga ada Otoritas Stabilitas Sistem Keuangan. Nah, yang pertama itu Kementerian Keuangan sebagai otoritas fiskal. Dalam hal ini memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dan pengaturan fiskal. Yang kedua itu Bank Sentral sebagai otoritas moneter itu memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dan pengaturan di bidang moneter, khususnya yang terkait dengan nilai tukar inflasi. Yang ketiga itu Otoritas Stabilitas Sistem Keuangan. Dalam hal ini mereka itu dapat kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial terhadap lembaga jasa keuangan. Dalam hal ini, pengaturan dan pengawasan yang terkait dalam stabilitas sistem keuangan dapat dilakukan oleh Bank Sentral secara individu maupun bersama-sama dengan otoritas sistem keuangan sistem lainnya. Yang ke-11 itu ada fungsi pengawasan mikroprudensial OJK. Fungsi pengawasan mikroprudensial OJK ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada pengaturan terhadap seluruh industri jasa keuangan. Yang kedua ada pengawasan terhadap seluruh industri jasa keuangan, dan yang terakhir yang ketiga itu perlindungan jasa konsumen di sektor jasa keuangan. Nah, aspek-aspek tersebut dapat pengawasan mikroprudensial yang dilakukan oleh OJK. Selanjutnya, fungsi pengawasan mikroprudensial OJK. Fungsi pengawasan mikroprudensial OJK itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada pengaturan terhadap seluruh industri jasa keuangan. Yang kedua itu ada pengawasan terhadap seluruh industri jasa keuangan, dan yang ketiga terakhir itu ada perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Nah, aspek-aspek tersebut terdapat pengawasan mikroprudensial yang dilakukan oleh OJK. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Nur Rahman. Oke, selanjutnya pengawasan market
produk otoritas jasa keuangan. Secara harfiah, produk dapat diterjemahkan sebagai behavior atau perilaku, sehingga market product dapat diterjemahkan sebagai perilaku pasar. Perilaku pasar yang dapat dikategorikan menjadi dua perilaku, yaitu perilaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha adalah pelaku pasar yang melakukan aktivitas produksi dari suatu produk, sedangkan konsumen adalah pelaku pasar yang melakukan aktivitas konsumsi atau pemanfaatan suatu produk. Dengan demikian, dalam konteks sektor jasa keuangan, market product adalah perilaku dari pelaku pasar di sektor jasa keuangan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dikatakan bahwa OJK memiliki peran di bidang 1. Pengaturan seluruh sektor jasa keuangan, 2. Pengawasan seluruh sektor jasa keuangan, 3. Perlindungan konsumen jasa keuangan. Dengan adanya 3 peranan besar OJK di sektor jasa keuangan tersebut di atas, mengakibatkan OJK melakukan pengawasan yang bersifat prudensial dan market product sebagai terlihat. Selanjutnya, pelayanan konsumen sektor jasa keuangan. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK Nomor 1 POJK 07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Perlindungan konsumen adalah perlindungan terhadap konsumen dengan cakupan perilaku pelaku usaha jasa keuangan atau PUJK. Aspek edukasi dan perlindungan konsumen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan perlindungan konsumen. Edukasi dan perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan konsumen mengenai lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan yang ditawarkan. Dengan pemahaman yang baik, pada akhirnya yang meningkatkan penggunaan produk dan jasa keuangan serta kepercayaan masyarakat dan konsumen terhadap lembaga dan produk jasa keuangan di Indonesia. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.